Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus masuk yaitu Oppo A71. Kali ini kasusnya kerusakan LCD. Kata user sudah dibanting sama anaknya ya. Sengapar saya lihat. Oke, langsung saja kita buka, cari posisi di mana slot SIM cardnya. Kita buka dulu. Nah, setelah kita buka lagi flip cover belakangnya. Oke, sudah terbuka flip cover belakangnya. Selanjutnya kita akan buka juga baterainya. Oke, baterainya sudah terbuka. Kita rapikan dulu baterainya. Ya, langkah selanjutnya kita buka plastiknya di belakang, baru buka fleksibel LCD, kemudian kita panaskan dulu pinggir-pinggirnya supaya lem yang melekat di LCD agak-agak encer supaya memudahkan untuk membukanya nanti. Ya, kita panaskan di sekelilingnya, kemudian dibantu dengan alat pembuka LCD ya. Kita kasih sedikit thinner. Kita seset sedikit demi sedikit di pinggir LCD-nya, dibantu dengan alat pembuka LCD dengan thinner sedikit supaya memudahkan untuk mengangkat LCD ya. Meskipun LCD-nya rusak, kita harus tetap hati-hati supaya frame yang melekat di LCD tidak rusak. Ketika pemasangan LCD baru, tetap LCD-nya, posisi LCD-nya persisi. Kalau rusak biasanya itu ya, bikin rusak LCD baru. Terkadang dari framenya yang rusak, kita tidak lihat ada yang menjanggal, jadi otomatis pada saat pemasangan tidak persisi ya. Perlahan ya, kalau dirasa agak keras kita panaskan lagi sedikit-sedikit ya, supaya lemnya agak-agak encer ya. Kita seset lagi. Ya, kita seset sedikit ke bagian atas ya. Kita buka pecahan LCD-nya ya, kita kasih thinner sedikit ya. Kita seset bagian atas. Nah, setelah itu kita beralih di samping, baru tarik ke bawah, set ya, tarik ke bawah.
Ya, kita angka-angka sedikit cangkel, ya, cangkel perlahan-lahan, nah, supaya LCD-nya terangkat sedikit demi sedikit. Ya, oke, kita CC lagi agak-agak ke dalam, ya, baru di cangkel sedikit, ya. Nah, kita beralih ke sebelahnya lagi, kita seset, ya, baru cangkel sedikit, ya, kita kasih lagi tenor, ya, oke, kita cangkel sedikit supaya LCD terangkat, ya. Kita panaskan, kalau tidak bisa terasa keras maka kita panaskan lagi, ya. Oke, sudah terangkat. Kita beralih ke fleksibel touchscreen-nya, ya. Di situ saya lihat ada fleksibel touchscreen, ya. Saya perhatikan juga ada, betul, ada fleksibel tersendirinya touchscreen-nya, ya. Bisa dengan fleksibel LCD. Jadi solusinya kita harus buka bautnya penutup mesinnya untuk membuka fleksibel touchscreen-nya. Ya, kita buka semua bautnya, kemudian kita buka penutup mesinnya. Ada sedikit penutup mesin di bagian atas, ya. Kita cangkil sedikit, ya. Harus hati-hati, ya, teman. Oke, sudah terbuka, baru kita buka fleksibel touchscreen-nya, ya. Sudah terbuka, nah, baru kita bongkar LCD-nya. Oke, sudah terbuka, ya. Kita angkat LCD-nya, ya. Ternyata masih ada sedikit lemnya. Nah, jadi saya kasih tenor dulu sedikit, baru kembali saya seset dari arah atas ke bawah, ya. Oke, sebelahnya lagi. Ternyata saya perhatikan HP ini pernah diganti, ya. Saya lihat terlalu banyak lemnya sehingga susah untuk membuka LCD-nya, ya. Tetap kita perlahan-lahan melepaskannya. Oke, sudah terangkat bagian atas. Sekarang kita sedikit bagian bawahnya, tempat fleksibelnya berada, fleksibel LCD-nya. Kita sedikit saja, baru kita angkat di atas, mulai dari atas, ya. Perlahan kita cangkal-cangkal sedikit, ya, sampai lemnya agak-agak melar, ya.
kita kembali CC sedikit lagi bagian bawahnya ya, karena masih ada lemnya saya lihat di situ ya. Kita CC sedikit ya, agak-agak susah ya karena LCD nya pecah ya. Kita bongkar lagi dari atas, iya oke ya. Nah, tinggal sedikit lagi ya, sudah terbuka ya. Setelah LCD nya terbuka ya, kita perhatikan di pinggir-pinggirnya masih banyak lem-lemnya ya, jadi kita harus bersihkan dulu lem yang melekat di frame LCD. Ya, saya membersihkan sisa-sisa lem yang melekat dengan menggunakan pinset. Ya, saya lihat di mesinnya sudut atas itu kayak sudah kena air ya, jadi saya bersihkan dulu dengan memakai thinner ya, supaya nantinya mesin tidak korosi ya. Ya, selanjutnya kita bersihkan frame bagian depannya. Bersihkan sebersih mungkin. Setelah dibersihkan pakai sikat gigi dengan menggunakan thinner, lanjut kita bersihkan di pinggirnya yang masih ada sisa-sisa lem yang menempel. Oke, kita bersihkan sebersih mungkin supaya pemasangan LCD nanti persisi, tidak ada lagi yang menjanggal. Oke, sudah bersih. Langkah berikutnya kita tes dulu LCD-nya. Apakah LCD-nya tidak ada yang masalah, baik dari touchscreen-nya maupun LCD-nya itu sendiri. Ya, kita pasang persisi atau tidak. Kita pasang.
Oke, sudah persisi. Kita pasang fleksibel touchscreen-nya. Ya, kita pasang dulu fleksibel touchscreen-nya. Kemudian kita pasang fleksibel LCD-nya. Ya, kemudian setelah itu terpasang, kita pasang lagi baterainya. Baru kita coba nyalakan. Oke, sudah menyala. Nah, kita diamkan dulu. Ya. Sampai tampil di menu HP Oppo itu sendiri. Ya, oke. Sudah sampai di menu. Ya, kita tes touchscreen-nya apakah tersentuh atau tidak. Oke, saya rasa touchscreen-nya ya sudah bagus, tidak ada masalah ya, karena mau lowbat. Kita langsung saja buka baterainya. Ya, buka baterainya, buka fleksibel touchscreen-nya, kemudian kita buka fleksibel LCD-nya. Oke, sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengeleman. Ya, kita akan melakukan proses pengeleman. Terlebih dahulu kita singkirkan dulu LCD-nya supaya tidak ketindis. Ya, kita kasih lem secara merata. Oke, pengelemannya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan pasang LCD-nya. Ya, sebelum kita pasang, kita lepaskan dulu atau buka dulu segel LCD-nya.
supaya nantinya tidak menjanggal LCD pada saat pemasangan ya, sehingga mengakibatkan LCD tidak persisi ya. Oke, sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita buka double tick di belakang fleksibel LCD untuk ditempelkan di belakang LCD nya ya. Kita usahakan lurus ya, supaya konektornya persis nanti. Lurus dengan fleksibel. Ya oke, sudah selesai. Lanjut ke pemasangan LCD ke frame ya. Kita masukkan dulu fleksibel LCD nya, setelah itu kita kasih masuk fleksibel touchscreen nya. Oke, kalau sudah masuk kita persisikan dulu. Kemudian kita pasang konektor fleksibel LCD nya. Lanjut kita kembali di bagian layar, kita tekan di pinggirnya supaya rapat ya. Oke, sudah rapat di sampingnya. Oke, kita pasang fleksibel touchscreen-nya ya. Kita pasang, kita persiskan ya. Kalau sudah, kembali lagi ke LCD-nya karena saya lihat agak terangkat sedikit ya. Oke, sudah. Selanjutnya setelah terpasang semua, kita pasang kembali baterainya. Oke, baru kita pasang penutup mesinnya yang tadi dibuka, kita pasang ya. Kita rapatkan dulu. Kalau sudah rapat, baru kita pasang bautnya. Saya lihat LCD-nya agak terangkat sedikit, jadi saya tekan kembali. Oke, kita pasang cepat bautnya. Setelah kita pasang bautnya, langsung saja kita kasih isolatif ya, supaya LCD-nya tadi yang terangkat kita bisa rapatkan dengan menggunakan isolatif.
karena bautnya sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan kasih isolatif LCD nya ya, kita rekakan pakai isolatif ya. Ya, perhatikan LCD bagian mana yang agak terangkat, kita isolatif supaya LCD nya rapat di frame nya. Oke, kita pasang lagi isolatif di sebelahnya ya, di tengah dulu. Oke, pasang pinggir bawah ya, masih ada. Kita pasang juga bagian atasnya. Ya, oke, pemasangan isolatifnya sudah selesai. Kita cas dulu HP-nya karena baterainya tadi kosong ya. Kita cas dulu, kita tes dulu apakah casnya masuk atau tidak ya. Ternyata putus nyambung casnya ya, berarti ada sedikit masalah. Oh ya, isolatifnya jangan dulu dibuka ya sebelum lemnya kering ya. Oke, kita perhatikan dulu karena saya lihat putus nyambung casnya, berarti ada yang sedikit masalah. Nah, kita buka dulu bagian tombolnya yang kena isolatif. Kita buka dulu isolatifnya ya, masih begitu, berarti kita perhatikan di belakang. Oh iya, ada yang tidak persisi, ternyata konektor baterainya yang tidak persisi ya. Oke, sudah diperbaiki. Oke, sudah masuk ya. Kita tunggu dulu beberapa menit supaya baterainya full ya. Oke, pengisian sudah masuk. Kita diamkan dulu beberapa menit supaya ada isi baterainya. Oke, sudah. Kita cabut, kita nyalakan HP-nya. Oke, sudah muncul logo Oppo-nya. Kita tunggu sampai tampil ke menu, baru kita tes touchscreen-nya atau layar sentuhnya. Kita tes dulu apakah tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, cara pemasangan LCD-nya sudah berhasil ya. Oke, sudah tampil di menunya. Kita scroll coba ke atas. Oke, sudah berfungsi. Kita tes ya, kita tes dulu. Oke, kita geser-geser ya. Kita coba kasih keliling-keliling foldernya apakah ada bagian touchscreen tidak berfungsi. Oke, tidak ada masalah ya, alhamdulillah ya. Pemasangan LCD Oppo A71 bisa dikatakan down. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.